Ini kalau diterusin, seluruh dunia bisa kalah. Timnas Indonesia akhirnya berhasil ngunci 3 poin penting. Dan yang paling manis, sekalian ngebales kekalahan lawan Cina yang dulu masih ngeganjel di hati. Di atas rumput Gelora Bung Karno yang bergemuruh, Indonesia tampil penuh nyawa. Dan sekarang kita sah-sah aja buat senyum lebar. Karena posisi keempat di grup C udah di tangan. Itu artinya Garuda resmi masuk ke putaran keempat, tinggal 1 langkah lagi buat ngejar mimpi gila. Lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Diulang ya, pertama kalinya. Sejarah bisa kejadian di depan mata kita. Sekarang coba deh kasih nilai jujur dari 1 sampai 10. Seberapa keren sih permainan Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert? Soalnya dari 3 laga pertama, timnas udah ngumpulin 6 poin. Nggak main-main. Dan soal Lagran, si tifo andalan itu, kita setuju. Mereka emang nggak pernah gagal. Mereka tuh selalu niat banget. Tifonya rapih, kreatif, dan ngasih contoh ke Arsenal gimana cara bikin koreo yang bener. Salut, Koi. Terus semalam, kita semua dikasih tontonan spesial. Debutnya Emil Audero bareng timnas di JGBK di depan puluhan ribu mata. Dan bro, itu Emil lagi kerasukan Prim Manuel Neuer. Ada satu momen double save yang masih bikin kita mikir, itu beneran gak sih barusan? Gila, clean sheet pertama langsung dapet. Resmi, Emil jadi tembok baru Garuda. Tapi nggak cuma Emil yang bersinar. Nggak bisa nggak nyebut satu nama, Ricky Kambuaya. Lihat dia di kiri, terus Jacob di kanan. Tuh duet kayak pisau tajam di kedua sisi. Indonesia selalu punya peluang kalau mereka berdua lagi on fire. Dan semalam Ricky bukan cuma bikin repot pertahanan lawan, tapi juga ngasih kita hadiah manis. Penalti. Eksekusinya disikat sama oleh Romeni. Tapi ya, jujur-jujuran aja ya, mainnya Oleh tuh nggak terlalu istimewa malam itu. Kayak dia beruntung aja dapat penalti buat nyetak gol. Tapi ya, gol tetaplah gol, bro. Yang terpenting hasil akhir tuh kita menang. Nggak peduli main cantik atau enggak, betul nggak? Kita tetap bersyukur. Nah, ada satu pemain yang harus dikasih spotlight khusus. Kelvin Verdonk. Nih pemain tuh definisi nggak neko-neko. Datang, main bagus, pulang ke klub. Gitu aja terus. Konsisten tanpa drama. Dan serius, nyari performa jelek Verdonk di timnas tuh lebih susah daripada nyari foto dia senyum. Terus, sempat ramai juga soal Miss Hilgers. Banyak yang bingung kenapa dia nggak masuk starting. Tapi setelah lihat pertahanan kita semalam, waduh, solidnya keterlaluan. 3 back kita kayak benteng tembok besi. Sampai striker lawan yang dijuluki Lamine Yamal versi Cina pun buntu total. Nggak bisa lewat. Dan sekarang, lini tengah kita makin sangar. Udah ada general di tengah lapangan yang benar-benar ngerti ritme permainan. Semua kayak pelan-pelan mulai klik. Rasanya, mimpi masuk Piala Dunia tuh tinggal nunggu pintu dibuka doang. Tapi, pertanyaannya sekarang, kalau kita udah sampai sana, kira-kira bakal ngeri-ngeri sedap nggak ya ngadepin tim-tim besar dunia?
sama, tujuan yang satu. Kita akan menang, kita akan bangga. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Dengan semangat dan kekuatan, kita akan mengalahkan lawan. Yo ayo timnas pasti menang. Merah putih berkibar tinggi, semangat Garuda membara dalam dada. Kita maju bersatu, tak terkalahkan. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Dengan semangat dan kekuatan, kita akan mengalahkan lawan. Yo ayo timnas pasti menang. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu, satu tujuan. Membela merah putih, membela negara. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Dengan semangat dan kekuatan, kita akan mengalahkan lawan. Yo ayo timnas pasti menang. Go kita! Garuda di langit, kita di bumi. Semangat yang sama, tujuan yang satu. Kita akan menang.